Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih netizen telah mampir lagi ke channel Analisa Multi Fenomena. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, nge-like dan men-share video-video yang ada di sini, dan juga bagi yang belum like, share video ini, segera subscribe. Oke, kali ini saya mau ngisi playlist yang isinya rada seriusan ya, semi akademis, yaitu tentang psikologi politik. Karena ini materinya agak akademis, sementara penonton di YouTuber ini banyak dari bidang lain gitu kan, saya akan menggunakan pemahaman yang common sense saja ya, common sense saja. Jadi nggak, maksudnya kalau ada definisi itu nggak kita ambil yang ribet-ribet, yang apa, yang kayak jurnal atau skripsi atau apa, enggak ya, atau tulisan ilmiah gitu. Kita pakainya yang common sense saja. Bagaimana istilah tersebut kita bahas dengan bahasa common sense, seawam mungkin ya. Jadi teman-teman yang misal dari latar belakang ilmu lain, MIPA misalnya, teknik misalnya, ekonomi misalnya, atau misalnya yang belum menempuh perguruan tinggi maksudnya, dan tidak belajar ilmu sosial, ilmu psikologi lainnya, itu bisa langsung paham. Nah, saya langsung enak buat diajak diskusi gitu loh. Karena itu perspektifnya ya, saya akan gunakan di sini. Jadi kita ambil mudahnya aja. Saya sebenarnya sambil mengulang bacaan lama, bacaan dulu, sehingga sekalian aja di-share di sini. Siapa tahu kita bisa manfaatkan bersama-sama materi yang ada di sini dan bisa berdiskusi bersama-sama. Istilah yang sering dipakai Bang Rocky Gerung itu istilah yang bagus, tukar tambah pikiran. Nah, kita bisa belajar bareng dan diskusi bareng. Oke, seperti yang saya pernah nggak ya saya ulas, saya lupa. Di sini saya akan bahas tentang psikologi politik ya. Jadi di sini ada dua istilah, psikologi dan politik. Nah, berarti itu sebenarnya ada dua disiplin ilmu yang bergabung ya, psikologi dan politik gitu. Karena ini video pertama, saya akan mulai dari definisinya aja, pengertiannya, dan pengertiannya aja tentang psikologi dan apa itu politik gitu loh. Seperti biasa, emang belum biasa ya. Seperti yang saya maksud tadi, maksudnya saya akan gunakan bahasa yang seawamnya aja, yang itu sebagai jembatan kita paham materi ini dengan cepat gitu. Ilmu psikologi tentu banyak definisinya ya, tapi simpelnya adalah psikologi itu adalah ilmu tentang perilaku dan mempelajari sebab-sebab munculnya perilaku tersebut. Bagaimana contoh mudahnya? Ya misalnya orang membunuh gitu. Perilakunya membunuh kan. Nah, underlying atau sebab-sebab dia membunuh itu apa? Apakah karena psikopat, ada kelainan di sisi psikopatologis, ada kelainan jiwa? Apakah karena dia depresi? Apakah karena dia mencari materi? Ada motif kekuasaan, ada motif uang, dan lain-lain sebagainya macamnya. Jadi terlihat kan simpelnya seperti itu. Kemudian definisi politik juga. Definisi politik itu yang dipakai di psikologi politik bisa diterima penuhnya karena mewakili juga asumsi-asumsi dan variabel-variabel psikologis. Ilmu politik itu adalah yang diungkapkan Harold Laswell, yaitu politik adalah terkait tentang siapa dapat apa, kapan, dan di mana. Praktis banget kan? Praktis banget, sesuai dengan maunya manusia.
Kita banyak bicara ideologi, kita bicara demokrasi, kita bicara oposisi, kita bicara koalisi, tapi ujung-ujungnya adalah siapa dapat apa, kapan, dan di mana, dan bagaimana caranya. Ya. Nah, itu ringkasnya begitu. Dan itu salah satu cara paling mudah memahami hal tersebut. Nah, sekarang kita gabungkan psikologi politik itu, kita lihat definisinya. Jadi gini, psikologi itu adalah definisi dasarnya, dan yang mengikutinya itu sebenarnya konteksnya aja. Jadi ada psikologi olahraga, ada psikologi politik, ada psikologi agama, ada psikologi kesehatan, ada psikologi pendidikan, ada psikologi bla 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 bla, banyak sekali. Intinya adalah kita tetap pada definisi ilmu psikologi yang tadi, dan kita masukkan istilah berikutnya itu sebagai konteksnya, di mana yang pertama membutuhkan konteks yang kedua. Jadi misalnya gini, psikologi adalah ilmu tentang perilaku dan mempelajari sebab-sebab yang menyebabkan munculnya perilaku itu, gitu kan. Nah, politik ini konteksnya. Jadi ilmu yang mempelajari perilaku dan sebab-sebab munculnya perilaku itu dalam setting politik, dalam setting pendidikan, dalam setting belajar, dalam setting kesehatan gitu. Jadi ya, psikologi belajar yang mempelajari perilaku seputar belajar, psikologi pendidikan mempelajari perilaku seputar pendidikan, psikologi kesehatan mempelajari perilaku manusia di seputar kesehatan. Nah, gitu aja simpelnya kita menerima definisinya itu. Jadi psikologi politik itu memahami perilaku orang dalam bidang politik dan sebab-sebab perilakunya itu muncul. Nah, politik itu menjadi ruang lingkup dari perilaku tadi. Begitu cara mudah memahaminya. Ya, adapun secara meluasnya gitu. Tentu di dalam psikologi itu ada variabel-variabel psikologis ya, ada kognitif, ada jadi ada proses berpikir, ada emosi, ada kepribadian, ada juga motif dalam berperilaku, ada juga needs, ada needs of achievement, need of power, ada segala macam gitu. Sedangkan ruang lingkup tadi menjadi sangat luas, sehingga psikologi politik disimpulkan sebagai sebuah ilmu sosial yang sifatnya itu interdisiplin, karena dia punya ruang lingkup yang luas. Ada, kalau mempelajari psikologi politik, konteksnya tentu ada semacam relasi antar negara gitu kan, relasi antar partai gitu. Demikian juga misalnya relasi budaya, sosiologi dan antropologi, ekonomi, itu semuanya bisa dibaurkan dalam suatu analisa yang disinyalir bisa menjelaskan perilaku politik tertentu. Nah, gitu simpelnya. Kedepannya masing-masing dari variabel-variabel yang dibahas di psikologi politik itu nanti akan saya bikin kontennya, membahas definisinya secara ringkas, yaitu psikologi politik dan psikologi politik, sehingga kedepannya mungkin teman-teman bisa lebih nyambung dengan apa yang saya bahas di sini. Maksudnya nyambung adalah yang belum pernah baca sama sekali. Adapun yang sudah jadi para ahli, tentu tinggal komen, memberikan masukan dan sekaligus tambahan-tambahan materi, karena kita tukar tambah pikiran. Oke? Demikian konten yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.